Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my YouTube channel. Kuasai dan taklukkan 3 prinsip hidup ini. Untuk hidup yang lebih baik, kita harus menaklukkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam tradisi falsafah hidup Jawa ada konsep juga cara menyikapi cokro manggilingan. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini berputar, hidup ini tidak statis tapi selalu bergerak, berubah dan dinamis, apa yang harus kita pedomani? Ada istilah dalam budaya Jawa namanya Triwikromo. Triwikromo ini ada yang mengartikan keteguhan hati, ada yang mengartikan alam. Jadi Triwikromo itu 3 prinsip, 3 ranah dalam hidup kita yang harus kita taklukkan, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menghadapi hidup yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, yang selalu berubah, senjata kita adalah Triwikromo. Menguasai masa kini, masa depan, dan juga masa lalu. Prinsipnya apa? Bagaimana cara kita menguasai? Cara menguasai atau prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa yang kita rasakan saat ini adalah buah dari yang kita lakukan di masa lalu. Berarti apa? Kita harus mengambil pelajaran dari masa lalu sehingga kita nanti di masa depan bisa mengalami hal yang lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Saya sudah enak kok Pak, masa lalu saya tertib sehingga sekarang saya bahagia. Ya, maka belajarlah dari masa lalumu sehingga engkau bisa di masa depan bahagia terus, atau syukur-syukur bisa semakin bahagia. Saya di masa lalu kemarin masih ada keliru-kelirunya Pak. Ya berarti buahnya keliru-keliru itu kan kau rasakan sekarang. Maka lakukan perbaikan saat ini biar nanti kalian di masa depan tidak merasakan buahnya keliru-kelirumu seperti yang kau rasakan sekarang. Jadi itu prinsip pertamanya itu. Ya, nyambung dengan prinsip yang kedua. Kalau prinsip yang kedua, yang kita lakukan sekarang akan kita nikmati buahnya di masa depan. Ini sama. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, ayo siap-siap menerima hasilnya di masa depan. Jadi kalau diringkas dengan satu kata, Triwikromo itu menaklukkan masa lalu, masa kini, masa depan dengan cara belajar dari masa lalu, memperbaiki masa kini demi lebih baik di masa depan. Inilah cara kita menaklukkan 3 masa. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Berarti kita tidak belajar dari masa lalu, apalagi tambah lebih jelek dari kemarin. Nah, itu berarti kita tidak belajar dari masa lalu. Kalau dalam Islam itu kan jelas, Muslim itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari-harinya saat ini itu lebih baik dari kemarin. Dan hari besok lebih baik, harus kita pastikan lebih baik dari hari ini. Tidak boleh sama saja. Kalau sama saja kita disebut orang yang rugi. Dan kalau lebih jelek kita disebut orang yang terlaknat. Maka ayo hati-hati mengelola masa, mengelola waktu.
waktu bisa menjadi teman kita yang paling ampuh, paling dahsyat, tapi sebaliknya dia juga bisa jadi musuh kita yang paling menghancurkan. Mari kita taklukkan lewat Triwikromo dengan cara tidak sembrono. Kita hidup hari ini dengan belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk mendapatkan buah yang lebih baik di masa depan. Jadi ini rumus pokoknya menghadapi cokro manggilingan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana sih terjemahan dari cokro manggilingan ini dalam kehidupan nyata? Kalau tadi kan prinsipnya Triwikromo. Dalam kehidupan nyata, bagaimana kita memedomani cokro manggilingan ini? Yang pertama, di kalangan masyarakat Jawa dikenal pandangan bahwa hidup kita ini adalah sumbernya berasal dari Tuhan dan nanti akan kembali kepadanya. Sangkan paraning dumadi. Jadi darinya menuju kembali kepadanya. Kalau dalam Islam teman-teman yo kenalnya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi memedomani cokro manggilingan itu kita harus selalu sadar ilaihi roji'un. Ini di sesi muhasabah kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar. Jadi kehidupan kita ini tidak selamanya. Kita akan berputar lagi kembali pada Allah. Jadi kita ini berasal dari Allah, nanti kembali lagi kepada Allah. Itu kalau dalam budaya Jawa dikenal konsep sangkan paraning dumadi. Hidup ini kalau menurut Sunan Kalijogo kan diibaratkan seperti orang ke pasar. Kalau kita ke pasar itu ya berangkat ke pasar pagi-pagi, kan nanti sebentar kemudian kan kita pulang lagi kalau sudah mendapat apa yang kita butuhkan. Dari rumah menuju pasar dan nanti balik lagi ke rumah. Dari Allah kemudian kita hidup di dunia, nanti kembali lagi kepada Allah. Dan itu tidak lama. Di Jawa dikenal ungkapan hidup itu urip iku prasasat koyo wong mampir ngombe. Hidup itu seperti orang yang mampir sebentar untuk minum. Jadi pastinya dia jangkanya sangat pendek dibandingkan alam yang lain. Tadi ada alam wusono tadi. Oleh karena itu, ya karena hidup ini hanya pendek sebentar, kita harus hati-hati. Jangan sampai kehabisan waktu. Kalau tadi misalnya analoginya hidup itu untuk mampir ngombe, ya cepet-cepet ngombe. Kalau analoginya untuk belanja di pasar, segera kita beli kebutuhan kita untuk yang kita butuhkan di rumah. Jangan sampai waktu kita habis, kita belum sempat minum. Transit sebentar di dunia, lupa yang kita butuhkan apa. Jadi itulah sangkan paraning dumadi, kita ini berproses dari Allah menuju Allah lagi, dari Tuhan kembali kepadanya. Dulu zaman saya naik bis antar kota itu kan sering ada fase transitnya. Di situ orang ke toilet, kemudian makan. Nah itu saya membayangkan ya seperti ke pasar tadi, hidup di dunia ini seperti orang transit saat kita melakukan perjalanan panjang. Di situ ya cepet-cepet ke toilet, cepet-cepet minum, kalau butuh makan cepet-cepet makan. Setelah itu balik lagi ke base, melakukan perjalanan ke tujuan yang memang kita tuju. Ya kayak kalau sekarang lewat tol ya berarti hidup di dunia ini seperti mampir sebentar di rest area. Segera
segera kita penuhi kebutuhan kita dan berjalan kembali. Jangan sampai kita melalaikan kebutuhan kita, kemudian waktunya habis, keperluan perjalanan kita tidak terpenuhi. Apalagi terus lupa kalau kita harus melanjutkan perjalanan. Asik di rest area saja, tidak keluar-keluar dari situ. Nah, ingat-ingatlah, hidup ini sangkan paraning dumadi. Jadi dari Allah kembali ke Allah. Putarannya pasti nanti ke situ. Berarti apa? Ayo siap-siap. Ayo memenuhi apa saja yang kita butuhkan untuk ketemu yang sejati. Ini pedoman pertama, manifestasi dari cokro manggilingan yang sifatnya ketuhanan. Sekarang kita lihat yang sifatnya alam semesta, sifatnya kosmologis. Kalau berhadapan dengan Tuhan, kita dituntut untuk mewujudkan kesadaran sangkan paraning dumadi. Berhadapan dengan alam semesta, kita dituntut untuk memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono ini kalau diterjemah secara letterlek, memperindah keindahan dunia. Dunia ini apa adanya sudah indah. Kehadiran kita di muka bumi semoga menambah indah, memberi arti dalam hidup. Itu memayu hayuning bawono. Jadi berhadapan dengan alam, jangan kita justru jadi variabel perusaknya, tapi sebaliknya kita menjadi unsur yang memperindah. Ketika kita hadir, alam yang semula indah jadi tambah indah. Itu memayu hayuning bawono. Alam yang kelihatannya biasa-biasa saja ketika kita hadir jadi luar biasa. Nah, itu kemampuan kita memayu hayuning bawono. Bawono itu dunia dan segala isinya. Caranya bagaimana? Ya memayu hayuning bawono itu caranya dua. Menanamkan kebaikan. Dan yang kedua, mengendalikan diri agar tidak melakukan kerusakan, mengendapkan nafsu agar lebih terkendali. Ini jadi caranya dua, ada cara yang pasif, ada cara yang aktif. Cara yang pasif itu mengendalikan diri untuk tidak merusak. Cara yang aktif itu mewarnai dunia ini, mewarnai bumi ini dengan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan yang bisa kita wujudkan. Itulah memayu hayuning bawono, memperindah keindahan dunia. Ya tentu saja untuk memayu hayuning bawono, untuk sangkan paraning dumadi, kita butuh ilmunya. Jadi ilmu ini nanti vital. Jangan sampai saya itu ndak ingin menghancurkan dunia ini. Malah yang saya lakukan itu memperbaiki. Tapi ketika ilmunya kurang, jangan-jangan yang kita sebut memperbaiki itu malah merusak. Kehadiran kita jadi variabel, jadi unsur yang justru mengacaukan dunia. Nah, ini orientasi yang kedua sebagai manifestasi dari cokro manggilingan adalah memayu hayuning bawono. Kalau tadi kesadaran bahwa akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan, sehingga hidup kita harus tidak terlena, harus selalu waspada, tidak mudah menyia-nyiakan waktu untuk senang-senang saja karena kita punya misi sangkan paraning dumadi. Yang kedua ini memayu hayuning bawono, kehadiran kita yang sebentar. Usia manusia itu kan tidak panjang, sepanjang-panjang usia kita paling berapa sih? Itu kan berarti sebentar.
kehadiran kita yang sebentar ini semoga menambah indahnya dunia yang sudah indah. Ini memayu hayuning bawono. Oke. Baik, ya ini kalau mau kita tambah penjelasannya, ini bisa berhubungan dengan etika, bisa berhubungan dengan teologi, bisa berhubungan dengan ekologi tentang lingkungan, bisa juga berhubungan dengan antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya, bahkan mungkin juga politik. Bagaimana kita mengembangkan sistem politik, kehidupan politik yang memayu hayuning bawono. Bagaimana kita mewujudkan hidup berbudaya yang memayu hayuning bawono. Bagaimana kita membentuk kosmos, kita menyikapi kehadiran kita di alam semesta yang memayu hayuning bawono. Inilah prinsip-prinsip dasar kehidupan Jawa yang antara lain bersumber dari falsafah Cokro Manggilingan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.